Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Advertising, Public Relations, and Personal Selling yang beranggotakan Yustianto Yosi, Nur Ahmad Bayu, dan Indra Yugaswara. Yang pertama, periklanan. Monte dan Johnson memberikan pengertian periklanan sebagai komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media yang bersifat massa seperti televisi, radio, koran, majalah, direct email, reklame ruang, atau kendaraan umum. Sementara itu, Ciptono pada tahun 2008, iklan adalah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Periklanan merupakan salah satu bentuk aktivitas promosi yang banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Seperti contoh periklanan adalah iklan surat kabar, majalah, televisi, radio, papan reklame, brosur, dan lain sebagainya. Tujuan pengiklanan harus didasarkan pada keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. Banyak tujuan komunikasi dan penjualan spesifik yang dapat dicapai oleh periklanan. Pilihan tujuan periklanan harus didasari pada analisis yang mendalam mengenai situasi pemasaran sekarang. Jika kelas tersebut mapan dan perusahaan merupakan pemimpin pasar, dan jika perusahaan mereknya rendah, tujuan yang tepat adalah mendorong periklanan merek yang lebih tinggi. Jika kelas produk itu baru dan perusahaan bukan pemimpin pasar, tetapi merek tersebut lebih unggul dibandingkan pemimpin pasar, maka tujuan yang tepat adalah meyakinkan pasar mengenai keunggulan merek tersebut. Menurut Coulter dan Armstrong 2012, tujuan periklanan dapat digolongkan berdasarkan sasaran, yaitu apakah untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Yang pertama, periklanan informatif. Periklanan yang digunakan untuk memberi informasi pada konsumen mengenai satu produk atau perlengkapan yang baru untuk membantu permintaan awal. Yang kedua, periklanan persuasif. Periklanan yang digunakan untuk membangun permintaan selektif akan sesuatu merek dengan cara meyakinkan konsumen bahwa mereka tersebutlah adalah merek terbaik di kelasnya. Yang ketiga, pengingat iklan yang digunakan untuk menjaga agar konsumen tetap berpikir mengenai suatu produk. Kemudian, media pengiklanan. Menurut Ciptono 2008, bahwa media pengiklanan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, media cetak, yaitu surat kabar dan majalah. Yang kedua, media elektronik yang meliputi televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian media luar ruangan, yaitu billboard, baleho, poster, spanduk, umbul-umbul, balon. Kemudian yang terakhir, media lini bawah yang dibagi lagi. Yang pertama, pameran. Kemudian direct mail atau biasanya surat kupon yang disebar sebagai media cetak, telepon fax yang bisa digunakan untuk membeli produk. Yang ketiga, point of purchase yang berupa display. Yang keempat, merchandising schemes berupa potongan harga yang dicetak pada kemasan dan kupon hadiah yang dapat langsung ditukarkan. Dan yang kelima, kalender sebagai penanggalan ataupun penyimpanan catatan-catatan penting. Slide selanjutnya, hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat merupakan salah satu bauran promosi. Kegiatan ini pada hakikatnya
adalah kegiatan komunikasi. Hubungan masyarakat mempunyai potensi besar untuk membangun kesadaran pasar dan menempatkan kembali produk yang ada dan untuk mempertahankannya. Contoh dari penggunaan hubungan masyarakat adalah jasa informasi telepon, pelayanan informasi masyarakat secara tatap muka, dan sebagainya. Menurut Angipura, pengertian hubungan masyarakat yaitu hubungan masyarakat adalah fungsi promosional yang menggunakan komunikasi dua arah untuk mencocokkan kebutuhan dan minat lembaga atau orang dengan kebutuhan dan minat di berbagai lapisan masyarakat dengan apa lembaga dan orang harus berorientasi. Sedangkan Kotler dan Armstrong menyatakan hubungan masyarakat adalah memupuk hubungan baik dengan berbagai masyarakat di sekitar perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, memupuk citra perusahaan yang baik, dan menangani atau meredam rumor, cerita, dan peristiwa yang merugikan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan masyarakat adalah salah satu bentuk promosi perusahaan atau penyajian non-personal yang menggunakan media dan disebarluaskan dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat dan dilakukan tanpa pembauran dari pihak sponsor. Selanjutnya, fungsi hubungan masyarakat. Menurut Kotler dan Armstrong, dikemukakan beberapa fungsi hubungan masyarakat, diantaranya yang pertama, hubungan pers. Menempatkan informasi yang layak dan positif pada media massa untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk, jasa, atau seseorang yang terkait dengan perusahaan atau institusi tersebut. Yang kedua, publisitas produk. Mempublikasikan produk atau jasa khusus. Yang ketiga, komunikasi perusahaan, yaitu menciptakan pesan internal dan eksternal untuk mempromosikan suatu citra yang positif atas suatu perusahaan atau institusi. Yang keempat, urusan masyarakat, yaitu membangun dan mempertahankan komunikasi internasional maupun lokal. Selanjutnya, lobby. Mempengaruhi parlemen dan pegawai pemerintah untuk memajukan atau menghalangi pembuatan suatu undang-undang dasar peraturan. Selanjutnya, hubungan karyawan dan investor. Menjaga hubungan positif dengan para karyawan, pemegang saham, dan pihak lainnya dalam suatu komunitas keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, manajemen krisis, yaitu menanggapi suatu publisitas atau kejadian negatif. Alat-alat hubungan masyarakat. Alat-alat utama hubungan masyarakat dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong, diantaranya yaitu yang pertama, publisitas produk baru. Publisitas adalah suatu instrumen dalam memperkenalkan produk dan jasa baru. Publisitas dapat membantu para pembuat periklanan menjelaskan apa perbedaan antara produk baru mereka dengan membuat cerita-cerita baru secara gratis atau beberapa dari mulut ke mulut yang positif tentang hal tersebut. Yang kedua, penempatan produk. Para pemasar juga dapat mengumpulkan publisitas dengan memastikan produk mereka muncul pada acara-acara khusus lainnya atau di film-film atau pertunjukan televisi. Perusahaan menuai hasil exposure produk yang berharga melalui penempatan produk yang berharga, biasanya atas biaya yang dibayar untuk periklanan. Yang ketiga, pendidikan konsumen. Perusahaan merencanakan keuangan, seringkali mensponsori acara seminar pendidikan secara gratis mengenai manajemen uang, perencanaan pensiun, dan investasi dengan harapan bahwa konsumen akan memilih organisasi tersebut untuk kebutuhan keuangan masa depan. Yang keempat, pensponsoran acara. Para manajer humas dapat mensponsori acara-acara atau aktivitas masyarakat yang cukup mendapat liputan pers. Pada saat yang sama, acara tersebut juga memperkuat identifikasi merek. Dan yang terakhir atau yang kelima, pensponsoran pokok-pokok persoalan. Perusahaan dapat membangun kesadaran publik dan kesetiaan dengan mendukung pokok-pokok persoalan favorit pelanggan. Pendidikan, perawatan, kesehatan, dan program sosial memperoleh bagian yang besar dalam pendanaan perusahaan. Penjualan perseorangan atau personal selling. Aktivitas promosi ini dilakukan dengan bertatap muka langsung antar penjual
dan calon pembeli. Selain itu juga merupakan suatu cara mempromosikan barang atau jasa dengan menawarkan langsung. Swasta mengartikan personal selling sebagai interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Sementara itu, Ciptono mengartikannya sebagai komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan perseorangan merupakan suatu bentuk interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dengan maksud mempengaruhi calon pembeli supaya mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Jadi penjualan perseorangan atau personal selling adalah salah satu dari beberapa sarana promosi termasuk iklan, promosi konsumen, dan perdagangan erat hubungan masyarakat yang dapat digunakan pemasar untuk berkomunikasi dengan pelanggan potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Indra. Fungsi penjualan perseorangan. Dalam personal selling, tenaga penjual yang harus mengetahui secara baik fungsi yang harus dijalankannya. Secara umum, program personal selling akan berjalan maksimal apabila fungsi personal selling telah dijalankan dengan baik. Menurut Ciptono 2008-2024, fungsi dari aktivitas personal selling yaitu prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua, targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjualan demi pembeli. Yang ketiga, communicating, yaitu pembeli informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, selling, yaitu mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima, servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, informating gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar. Yang ketujuh, allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. Sifat penjualan perseorangan. Personal selling juga memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Sifat-sifat yang dimiliki personal selling menurut Ciptono 2008-2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, personal confrontation atau konfrontasi langsung, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua, cultivation atau keakraban, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari hubungan sekedar jual beli sampai dengan suatu hubungan akrab. Yang ketiga, respons atau tanggapan, yakni sifat yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Proses personal selling atau proses penjualan perseorangan. Proses personal selling terdiri dari serangkaian tahap yang harus dijalankan oleh tenaga penjual dalam menjalankan pekerjaannya. Ada 6 tahap dalam masa penjualan, di antaranya menurut Kotler dan Armstrong 2012. Yang pertama, membentuk penuntun atau generating leads. Pembentukan penuntun atau pencarian merupakan identifikasi dari perusahaan dan orang-orang yang mungkin ingin membeli yang ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, mengkualifikasikan penuntun, menentukan kewenangan dari seorang calon penjualan untuk membeli dan kemampuannya untuk membayar produk atau jasa. Kualifikasi petunjuk terdiri dari penentuan apakah calon memiliki 3 hal. Yang pertama, kebutuhan yang dikenali, yang kedua, daya beli, yang ketiga, daya terima atau aksesibilitas. Yang ketiga, mendekati pelanggan dan membuktikan kebutuhan. Sebelum mendekati pelanggan, seorang tenaga penjual harus belajar sebanyak mungkin tentang organisasi calon dan pembelinya.
Proses ini disebut dengan pendekatan pendahuluan, yaitu sesuatu proses yang menggambarkan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh tenaga penjual sebelum menghubungi calon. Tujuan terakhir tenaga penjualan selama pendekatan adalah melakukan penilaian kebutuhan untuk mengetahui sebanyak mungkin situasi tentang calon sebagai bagian dari penilaian kebutuhan. Tenaga penjual konsultatif harus mengetahui segala sesuatu yang harus diketahuinya. Yang keempat, mengembangkan dan mengusulkan solusi tenaga penjual, kemudian mengembangkan suatu solusi atau beberapa solusi, di mana produk atau jasa tenaga penjualan menyelesaikan masalah klien atau memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Solusi ini secara umum disajikan kepada klien dalam bentuk proposal penjualan disajikan pada suatu presentasi penjualan. Yang kelima, menanggulangi keberatan. Seringkali timbul keberatan atau mungkin pertanyaan tentang proposal atau produk. Pembeli potensial mungkin akan berkeras bahwa harga terlalu tinggi, bahwa ia tidak mempunyai cukup informasi yang cukup untuk membuat suatu keputusan, atau barang atau jasa tersebut tidak memuaskan kebutuhan mereka sekarang. Yang terakhir yaitu menutup penjualan. Pada akhir presentasi, seorang tenaga penjual seharusnya menanyai pelanggan bagaimana ia akan melanjutkannya. Jika pelanggan memberikan tanda bahwa ia siap untuk membeli dan semua pertanyaan telah terjawab dan juga kebutuhan telah terpenuhi, maka seorang tenaga penjual bisa mencoba untuk menutup penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.